Jangan lupa dukung terus channel Petani Online. Sekpren, sekpren, dan petani itu keren. Ternyata ngirin ya, baru tahu saya. Salam Tani, ownernya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya petani porang dari Indramayu, bertempat di Desa Karticala, Kecamatan Tukdana. Ya, inilah kebun kami. Ya, nggak banyak sih, cuma 1 hektar kurang lah. Cuma ada 3 tempat. Dari ini yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang keempat di sebelah sana, arah ke timur. Untuk musim ini saya penanaman di bulan 11 dan alhamdulillah udah mulai panen katak perdana, baru ya paling beberapa biji lah yang udah panen dan udah dorman, yang lainnya masih ya tinggal ngurusin penyuburan. Ini usia 3 bulan dari nanam umbi yang campur, ada yang 1 kilo isi 5, 1 kilo isi 6, dan ada yang 1 kilo isi 70, 50, dan katak yang isi 1 kilo itu 800 biji. Dan yang katak sebelah sana, dan ini yang umbi, yang itu yang umbi isi 1 kilo 70, dan yang tempat-tempat lainnya juga ya kita sistemnya beda-beda, cari yang efisien dan yang simpelnya aja. 1, sosial media dan media elektronik. Nah, dan itu menurut kami kelompok, tanaman ini, kenapa kita pilih tanaman ini daripada umbi lainnya? 1, yang ini market bagus, dan kedua ini yang budidaya masih jarang di Indramayu, makanya saya pilih nanam ini. Nah, dan kedua, untuk penjualan ataupun apa ya namanya itu, saya udah ada, tinggal kita prospek ke depan untuk menjalin sama petani. Ya pinginnya sih insya Allah pengen lebih baik lah untuk cari petani-petani porang yang pemula. Ya seperti saya juga pemula, tapi ya kita pingin apa ya, mengedukasi ke masyarakat bahwa tanaman ini nilai jualnya dan apa ya itu tinggi untuk permintaan pasarnya. Dan ini juga banyak untuk konsumsi, bikin tepung, dan itu dibikin mie, jelly, kosmetik, dan lain sebagainya, banyak kegunaannya. Jadi ini bukan untuk kesenangan mata ataupun telinga, dan ini hubungannya dengan apa, konsumsi makan. Jadi nggak pernah bakal kekurangan ataupun nanti takut pas kita nanam untuk penjualannya gimana. Jangan khawatir, kita siap menerima dan kita juga ya siap untuk membina. Kalau untuk penanaman itu tergantung kita untuk menanam dari umbi, dan umbi juga kita bisa dibagi dalam beberapa jenis, ada umbi mini, umbi sedang, umbi besar, dan juga ada yang dari katak mini, katak besar, katak ya tergantung umbi. Tapi untuk standarnya, kalau untuk menurut kita
semua bibit bagus, dan itu yang 1 hektar itu diperlukan antara 35.000 batang ataupun 5.000 biji sampai 40.000 biji yang per 1 hektar, dan itu tergantung petani milihnya pingin bibit seperti apa. Satu, untuk persiapan kita pilih bibit yang bagus, yang baik. Nah, dan yang kedua, sesuai dengan siklus orangnya juga, lebih bagusnya ditanam antara bulan 10, 11, dan 12. Ya minimal mulai ada hujan lah 1-2, ya dalam artian 1 minggu ya 1 kali hujannya, itu lebih bagusnya. Itu sih ya tergantung petani juga kan, seninya masing-masing. Untuk seni tanamnya petani kan masing-masing, ada teori yang ini dan yang ini, itu. Paling untuk kendala permodalan. Dalam artian permodalan, karena untuk harga bibit ya agak lumayan besar harganya untuk harga umbi ataupun harga katak. Kalau untuk masalah lahan apa ya minimal ya untuk petani pemula juga bisa lah. Enggak kita pakai ya pupuk kandang ataupun apa untuk dasar apa itu bisa. Tapi ya itu paling kendala cuma di permodalan. Ya untuk petani pemula mungkin kaget untuk harga bibitnya itu. Kalau ini kita dipasok dari Kuningan, Majalengka, dan Subang sama Sumedang. Tapi untuk penanaman tahun ini ya insya Allah kita udah bisa memasok, dan ya untuk penanaman berikutnya ya kita untuk membutuhi kebutuhan petani yang lain kita bisalah untuk menutupi, karena yang 1 batang ini kan menghasilkan katak udah banyak, ya minimal lah ada 3 katak. 1 batang 3 katak. Ini tunas pertama kita panen, kan udah ada tunas yang kedua ya, perbandingannya dalam 1 hektar bisa banding antara untuk penanaman ke depan, kalau toh kita nggak kejual 1 hektar bisa banding 5 ataupun 4 untuk penanaman berikutnya, itu pun walau kita nggak dijual. Untuk penanaman berikutnya itu untuk umbi juga ya bisa kita ditanam lagi, untuk katak bisa. Kalau dari katak kita nanam ya dibikin rata aja sebesar telur bebek. Dalam 1 musim kita dibikin rata-rata ya 1 kilo lah, nggak muluk-muluk, syukur-syukur ya lebih. Itu tergantung olah lahan. Dalam kita menanam 1 hektar 35.000 bibit, dibikin 1 kilo ataupun ya lebih, dibikin rata aja lah 1 kilo ataupun 1,5 kilo. Kita dalam 1 hektar bisa, kalau kita bikin 1 kilo kita bisa dapat 35 ton untuk umbi. Dan untuk katak yang dalam 1 musim dari tunas pertama sampai kedua ataupun ada ya sampai yang ketiga, itu bisa kita menghasilkan 2,5 kintal katak. Itu pun kalau kita dibikin yang 1 batang tunas pertama itu 0,5 on, tinggal dikali aja lah, dikali 35.000 batang, dikali aja dua batang berarti ya 0,5 on. Ini 0,5 on itu nanam yang segede telur. Ya tergantung penanam, tergantung kita nanam bibitnya sih, kan kita bervariasi bibitnya, ada yang gede ada yang kecil ya, bervariasi macam-macam. udah ada
Untuk umbi produksi udah ada, dan untuk bibit ya insya Allah untuk memenuhi petani kelompok kita ya insya Allah cukup lah. Alhamdulillah saya punya 12 anggota, dan untuk support dari pemerintahan Indramayu setempat bagus, merespon dan kasih dukungan yang lebih bagus.